Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 April 2024. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Stanislaus Uskup. Wah, ini indah sekali. Banyak suara-suara burung bernyanyi. Stanislaus lahir di Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli tahun 1030. Kala itu mama papanya sudah memasuki usia senja. Boleh dikatakan Stanislaus ini adalah hadiah dari Allah untuk keluarga yang tak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan buah hati. Ketika remaja, Stanislaus dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas. Ia bercita-cita untuk mengabdi pada Allah. Maka setelah orang tuanya meninggal, sebagai anak tunggal, Stanislaus tidak mempunyai suatu keterikatan kepada siapapun. Maka ia melepaskan segala-galanya, termasuk harta warisan orang tuanya, lalu masuk ke seminari hingga ia ditabiskan menjadi imam. Stanislaus dikenal sebagai pengkhotbah ulung di gereja katedral Krakau. Kerajinan, kesalehan dan kepandaiannya membuat dia sangat berpengaruh di seluruh keuskupan Krakau dan kerajaan Polandia. Akhirnya, pada tahun 1072, Stanislaus diangkat menjadi uskup di kota Krakau. Pada masa kepemimpinannya, ia berseteru dengan Raja Polandia yang lalim dan bejat moralnya. Dengan berani, Stanislaus sebagai uskup menegur raja yang lalim itu dan memberikan ekskomunikasi kepadanya. Karena kebencian sang raja, akhirnya uskup Stanislaus dibunuh ketika ia sedang merayakan Ekaristi di kapel pada tahun 1097. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 31 sampai dengan 36. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, siapa saja yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagi mereka yang biasa mengikuti persekutuan doa, biasa ada momen yang namanya sharing atau momen memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Nah, tidak sedikit orang yang takut untuk bicara di depan umum. Jadi, mereka biasanya karena takut ditunjuk untuk sharing, lebih baik tidak ikut dalam persekutuan. Ini aneh. Bersaksi sebagai orang yang dikasihi, dicintai, kok angel? Kok susah? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang kesaksian Yohanes Pembaptis akan jati diri Yesus. Kesaksian ini sungguh kesaksian murni dan jujur, karena Yohanes bersaksi bukan tentang dirinya sendiri. Ia bersaksi tidak untuk membesarkan diri sendiri, bukan untuk mencari popularitas.
Yohanes tidak mencari sensasi, melainkan ia bersaksi tentang diri Yesus yang sejati. Kalau Yesus adalah Mesias yang diutus dari Allah. Yohanes bersaksi bahwa Yesus berasal dari Allah, dan barang siapa menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar, dan orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Kesaksian inilah yang menjadi dasar iman kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, banyak orang ribut karena iman orang lain. Bukannya menjalankan iman sesuai dengan keyakinannya, malah ngurusin iman orang lain. Kebenaran dalam beriman tentu bukan hanya monopoli pihak tertentu, melainkan setiap agama mempunyai kebenarannya masing-masing. Hari ini kita diteguhkan melalui kesaksian Yohanes akan Yesus yang kita imani. Kita diajak untuk bersaksi akan Tuhan yang benar melalui perbuatan nyata hidup kita, untuk semakin mengasihi sesama, mengasihi seluruh alam ciptaan, semakin peduli dan semakin bersaksi dimanapun kita berada. Selamat bermenung dan menunaikannya. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.